Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan menengah mengenai akuntansi aset keuangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marta Masrolia Nenggolan dengan NPM 24013010310. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian akuntansi aset keuangan. Nah, jadi aset keuangan ini tuh merupakan segala bentuk kekayaan perusahaan yang bisa berbentuk kas atau uang tunai, investasi, ekuitas atau saham biasa atau preferen dari perusahaan lain, instrumen utang seperti obligasi, piutang maupun pinjaman, dan yang keempat itu adalah hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan dari pihak lain. Nah, contoh aset keuangan ini tuh bisa berupa saham yang merupakan perusahaan ini dapat bagian kepemilikan dan juga dividen. Yang kedua itu obligasi, perusahaan ini tuh dapat berbunga secara berkala. Dan yang ketiga itu adalah piutang, hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Nah, tujuan akuntansi aset keuangan ini tuh untuk menyajikan informasi yang jelas tentang nilai investasi perusahaan, untuk menentukan bagaimana aset keuangan itu diukur atau biaya historis, biaya dimortisasinya atau nilai wajarnya, dan juga mengungkapkan risiko dan potensi keuntungan yang melekat pada investasi. Nah, jadi mengapa sih akuntansi aset keuangan itu penting? Jadi akuntansi aset keuangan itu penting karena aset keuangan itu nilainya itu bisa saja naik atau turun mengikuti pasar. Laporan keuangan itu harus menunjukkan kondisi real agar investor, kreditur, dan juga pihak lain itu tidak salah menilai. Isu ini tuh pernah jadi kontroversial terutama saat krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika penilaian aset keuangan ini tuh memicu perdebatan yang besar. Nah, jadi aset keuangan itu bukan cuma uang tunai tapi juga saham, obligasi, dan piutang. Akuntansi aset keuangan itu penting karena nilainya itu bisa berubah-ubah sehingga harus dilaporkan dengan cara yang transparan. Inilah yang bikin akuntansi aset keuangan itu sering jadikan bahan perdebatan, contohnya pada krisis 2008 yang lalu. Perkenalkan, nama saya Maida Syaril Azaria Hidayat dengan NPM 240130103331. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar pengukuran melihat lebih dekat. Secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan untuk menentukan bagaimana mengukur aset keuangan berdasarkan dua kriteria. Yang pertama adalah modal bisnis perusahaan. Bagaimana perusahaan berencana untuk mengelola aset keuangan itu? Apakah untuk ditahan sampai jatuh tempo untuk dijual atau untuk diperdagangkan jangka pendek? Dan yang kedua adalah karakteristik arus kas kontraktual. Melihat apakah aset itu menghasilkan arus kas berupa pokok plus bunga atau ada unsur lain yang lebih kompleks. Saya Salwa Nurma Calivia dengan NPM akhir 311. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari investasi utang atau debt investment, di mana investasi utang ini ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok bunga atas jumlah pokok terutang. Nah, perusahaan mengukur investasi utang ini pada biaya perolehan diamortisasi jika tujuan dari model bisnis perusahaan adalah untuk memiliki aset keuangan dan juga untuk menerima arus kas kontraktual atau dimiliki untuk ditagih held for collection. Jadi, investasi utang ini itu diukur dengan biaya perolehan diamortisasi apabila tujuan perusahaannya itu adalah menahan investasi hingga jatuh temponya itu untuk menerima pembayaran pokok dan bunga secara kontraktual atau held for collection. Jadi sumber arus kasnya itu berasal dari pokok dan juga dari total jumlah bunga sesuai kontrak. Dan modal bisnisnya itu menahan aset hingga jatuh tempo, bukan untuk diperdagangkan, dan metode pengukurannya itu melalui biaya perolehan diamortisasi. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra Mufidatul Ilma dengan NPM 24013010314. Jadi saya akan menjelaskan tentang investasi utang, yaitu biaya perolehan diamortisasi. Jadi biaya perolehan diamortisasi ini tuh adalah jumlah pengakuan awal dari investasi yang dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikuranginya amortisasi kumulatif dan setelah dikurangi dengan pengurangan dari tidak tertagihnya. Jadi jika kriteria untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi itu tidak terpenuhi, maka investasi utang itu akan dinilai dan
dicatat sebesar nilai wajarnya. Jadi nilai wajar atau fair value itu adalah jumlah di mana aset dapat ditukar antara pihak yang berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Investasi utang biaya perolehan diamortisasi. Jadi investasi utang dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Jika perusahaan seperti VRA melakukan investasi dalam obligasi Nokia atau FIN, maka akan menerima arus kas kontraktual dari bunga selama umur obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Jadi jika strategi Carrefour untuk memiliki investasi ini tuh agar dapat menerima arus kas selama umur obligasi. Jadi perusahaan itu memiliki strategi dimiliki untuk ditagih dan akan mengukur investasi pada biaya perolehan diamortisasi. Saya akan menjelaskan terkait contoh biaya perolehan diamortisasi. Jadi di sini diketahui bahwa Robinson Company itu membeli obligasi Evermaster senilai $100.000. Jadi terus juga Robinson itu tidak membeli dengan harga penuh tapi dengan diskonto yaitu $92.278. Terus juga obligasi ini tuh memiliki kupon bunga 8%, artinya setiap tahun obligasi itu akan membayar bunga 8% dikali $100.000 sama dengan $8.000 karena bunga dibayar tuh 2 kali setahun yaitu bulan 1 Juli dan 1 Januari, maka setiap kali pembayaran bunga itu $4.000. Tingkat pengembalian yang diharapkan investor itu 10% lebih besar dari kuponnya. Jadi obligasi itu jatuh tempo pada 1 Januari 2016. Nah, di sini tuh masalahnya apa? Dimana harga belinya itu yang sebesar $92.278 itu lebih rendah dari nilai nominalnya yaitu $100.000. Jadi selisih ini disebut diskonto obligasi yaitu sebesar $7.722. Nah, ini tuh tidak langsung dicatat sebagai laba, tapi diamortisasi sedikit demi sedikit sampai jatuh tempo. Terus prosesnya itu ini tanggal 1 Januari 2011 itu Robinson tuh bayar $92.278 untuk membeli obligasi. Jadi nilai tercatat di neraca itu 92.278 tercatat obligasi. Nah, tanggal 1 bulan 7 2011 itu bayaran bunga pertama yaitu menerima kas $4.000 dikali sama 8% per 2 dikali $100.000. Terus pendapatan bunga yang harus diakui itu sebesar $4.614. Karena kasnya $4.000 itu lebih kecil dari pendapatan bunga, jadi selisihnya tuh 614 dicatat sebagai amortisasi diskonto. Jadi nilai tercatat obligasi itu bertambah yang dari $92.278 ditambah $614. Jadi $92.892. Nah, pada tanggal 1 Januari 2012 itu prosesnya sama, tapi kasnya diterima 4.000, pendapatan bunganya itu 4.645. Jadi selisihnya 645. Jadi dicatat di obligasi $93.537. Jadi proses ini tuh berulang terus sampai akhirnya nilai obligasi di neraca itu perlahan naik dari $92.278 mendekati $100.000 saat jatuh tempo. Nah, kenapa dilakukan seperti ini tuh supaya pendapatan bunga yang dicatat itu sesuai dengan yield pasar 10%, bukan hanya kupon yang 8%. Nah, nilai obligasi di neraca itu juga semakin naik hingga mencapai nilai nominal $100.000 di akhir masa jatuh tempo. Jadi laporan keuangan tuh lebih akurat dan mencerminkan realita investasi. Investasi utang-utang nilai wajar. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengelola dan mengevaluasi kinerja investasi dengan nilai wajar. Dalam situasi ini, investasi dikelola dan dievaluasi berdasarkan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi berdasarkan informasi nilai wajar. Misalnya, beberapa perusahaan saling
memiliki investasi utang dengan tujuan untuk menjualnya dalam waktu singkat. Investasi utang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan atau trading investments karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi tersebut untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek dari selisih harga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh investasi utang pada nilai wajar atau efek tunggal. Nah, jadi di sini tuh kita sudah lampirin contoh soalnya. Jadi ringkasan kasusnya ini tuh Robinson Company itu membeli obligasi Evermaster Corporation, nilai nominalnya itu 100 US dollar, harga beli atau diskontonya 8%, 92.278. Lalu tanggal belinya itu pada tanggal 1 Januari 2011, jatuh tempo di 1 Januari 2016, 6 tahun kemudian. Tingkat hasil yang diharapkan investornya itu 10% dan juga kupon atau bunga dibayarnya itu setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi meskipun kuponnya itu 8%, investor ingin hasilnya itu 10% sehingga harga pasarnya jatuh di bawah nilai nominalnya. Nah, di tabel itu ada dua bagian. Yang pertama itu adalah biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Nah, jadi itu menunjukkan bagaimana diskonto obligasi itu dialokasikan tiap tahun. Misalnya seperti 2011, bunga efektifnya itu 10%, dihitung dari nilai buku awal, menghasilkan pendapatan bunganya itu 9.259. Dari bunga kupon yang diterima dikurangi dengan biaya perolehan, selisihnya itu akan dicatat sebagai amortisasi diskonto. Totalnya sampai 2013 itu pendapatan bunganya itu ditambah dengan amortisasi diskonto menghasilkan nilai bukunya itu lebih tinggi dibandingkan nilai harga belinya. Nah, yang kedua itu adalah tabel mengenai nilai wajar atau fair value. Jadi selain amortisasi, perusahaan juga menyesuaikan nilai investasi sesuai harga pasar. Karena harga pasar bisa naik atau turun, ada laba atau rugi yang belum direalisasi atau unrealized gain atau loss. Di contohnya itu tahun 2011 ada rugi 0, tahun 2012 ada rugi 1000, dan tahun 2013 itu mendapatkan untung 11.492. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa pendapatan bunga itu dicatat berdasarkan metode suku bunga efektif atau effective interest method. Nah, amortisasi diskonto ini menambahkan nilai buku obligasi sampai akhirnya sama dengan nilai nominal saat jatuh tempo. Penyesuaian nilai wajar ini membuat nilai investasi sesuai harga atau fair value, dan juga perubahan itu dicatat sebagai laba atau rugi belum direalisasi. Selanjutnya yaitu contoh investasi utang pada nilai wajar portofolio. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk portofolio dari investasi utang, asumsikan bahwa Web Corporation memiliki dua investasi utang yang dihitung pada nilai wajar. Nah, di sini contohnya pada ilustrasi 1710 bisa dilihat ya di PPT. Jadi di situ itu mengidentifikasi biaya perolehan amortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Ada opsi nilai wajar. Dalam beberapa situasi, perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menggunakan akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, tetapi ada yang menggunakan akuntansi untuk investasi pada nilai wajar. Dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar yang akan dilaporkan dalam laba rugi. Alasan yang paling umum adalah untuk mengatasi pengukuran atau pengakuan yang tidak terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh investasi utang pada nilai wajar atau portofolio. Jadi di sini tuh contohnya itu asumsikan bahwa Hardy Company itu membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Jadi hari ini itu berencana untuk memiliki investasi utang sampai jatuh tempo dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, pada 31 Desember 2011, biaya perolehan diamortisasi investasi ini adalah 100.000. Nah, nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011 ini adalah 113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka jurnal yang dibuatnya itu pada tanggal 31 Desember adalah utang investasi atau obligasinya itu, dan juga di bidang kreditnya itu adalah keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi atau laba rugi. Nah, untuk investasi utang ini di sebelah kredit dengan nominal 113.000, sedangkan untuk keuntungan atau kerugian akibat pemilikannya itu sebesar 13.000 juga. Karena tadi pada tanggal 31 Desembernya itu biaya perolehannya itu 100.000, nilai wajarnya itu 31 Desembernya itu 113, maka 113.000 dikurang 100.000 menghasilkan 13.000.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan investasi ekuitas. Investasi ekuitas merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preference, dan saham modal lainnya. Investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau telah ditentukan, seperti waran dan hak. Biaya perolehan investasi ekuitas diukur pada harga pembelian efek. Komisi broker dan biaya lainnya yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Tingkat di mana salah satu perusahaan atau investor memperoleh hak dalam saham perusahaan lain atau investi umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Nah, klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investi yang dipegang oleh investor. Yang pertama adalah kepemilikan kurang dari 20%, yaitu menggunakan metode nilai wajar, investor memiliki hak pasif. Yang kedua adalah kepemilikan antara 20% dan 50%, yaitu menggunakan metode ekuitas. Investor memiliki pengaruh signifikan. Dan yang terakhir adalah kepemilikan lebih dari 50%, yaitu menggunakan laporan konsolidasian. Investor memiliki kepentingan pengendalian. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas. Di dalam investasi ekuitas itu ada investasi ekuitas pada nilai wajar. Nah, investasi ekuitas pada nilai wajar adalah investasi dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan lain dengan porsi kepemilikan kurang dari 20%. Dalam kondisi ini, investor dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi sehingga pencatatan investasi dilakukan dengan metode nilai wajar. Artinya, investasi tersebut diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan dan perubahan nilai wajar yang belum direalisasi akan diakui. Jika investasi diklasifikasikan sebagai investasi yang diperdagangkan, maka keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi langsung diakui dalam laba rugi. Namun, jika investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai tidak diperdagangkan, maka keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain atau OJI dan disajikan pada ekuitas sampai direalisasi. Lalu ke metode investasi ekuitas untuk bagian metode ekuitas. Jadi metode ekuitas ini digunakan kalau investor punya pengaruh signifikan, biasanya kayak kepemilikan saham 20% atau lebih atas perusahaan investi. Jadi kendati tidak mengendalikan perusahaan secara penuh, jadi investor tuh bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan penting seperti perencanaan bisnis, distribusi dividen, atau partisipasi dalam manajemen. Untuk metode ekuitas, investor mengakui bagian laba atau rugi investasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya. Setiap perubahan nilai ekuitas investasi juga diakui oleh investor pada neracanya, sehingga dividen yang diterima dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan mengurangi nilai investasi yang tercatat. Di samping kanan ini ada contoh dari jurnal oleh McKinsey Company. Berdasarkan gambar itu, membandingkan metode nilai wajar versus metode ekuitas atas investasi pada saham mini company sebanyak 48.000 lembar atau 20% kepemilikan. Jadi akuisisi saham di 2 Januari 2011 itu membeli saham 48.000 saham dikali $10 per saham, jadinya di debit investasi ekuitas 480 dan kreditnya juga di kas $480.000 juga. Lalu pengakuan bagian bersih laba investasi tahun 2011 itu metode nilai wajar, tidak ada jurnal. Alasannya karena laporan laba hanya berdampak pada harga pasar, jadi perubahan laba tidak langsung diakui. Untuk metode ekuitas di 20% dikali $200.000, laba neto mini company sama dengan $40.000. Bagian laba diakui menambahkan nilai investasi. Kemudian ada penyesuaian nilai wajar di akhir tahun 2011, 31 Desember 2011. Metode nilai wajarnya penyesuaian nilai wajar tuh $96.000, kredit itu belum bisa direalisasi, laba ruginya $96.000. Jadi penjelasannya tuh nilai wajar akhirnya $576.000 dikurangi nilai awal $480.000 sama dengan $96.000, diakui sebagai keuntungan belum direalisasi.
Untuk metode ekuitas tidak ada jurnal, alasannya karena metode ekuitas tidak melakukan penyesuaian nilai wajar kecuali terjadi penurunan nilai permanen. Lalu penerimaan dividen tunai di tanggal 28 Januari 2012. Jadi metode nilai wajarnya itu 20% dikali $100.000. Dividen total sama dengan $20.000 yang sudah diakui sebagai pendapatan. Metode ekuitasnya debit kas $20.000, kredit investasi ekuitas $20.000 juga. Jadi dividen yang diterima itu tidak dicatat sebagai pendapatan tapi mengurangi nilai investasi. Lalu pengakuan bagian kerugian bersih di tahun 2012. Untuk metode nilai wajarnya tidak ada jurnal. Kalau metode nilai ekuitas di debit untuk kerugian investasi $10.000, kredit investasi ekuitas $10.000. Jadi 20% dikali $50.000, kerugian itu sama dengan $10. Bagian kerugian menurunkan nilai investasi. Lalu penyesuaian nilai wajar akhir tahun 2012 di tanggal 31 Desember 2012. Metode nilai wajarnya di debit itu kerugian atau laba rugi belum direalisasi $48.000. Untuk kredit penyesuaian nilai wajar efek $48.000 juga. Jadi nilai wajar turun $48.000, yang tadi 528 dikurangi 576 diakui sebagai kerugian dan belum direalisasi. Metode ekuitas tuh gak ada jurnal karena sama kayak penyesuaian di akhir tahun 2011. Jadi kesimpulan semuanya, metode nilai wajar tuh kayak perubahan nilai investasi diakui langsung setiap akhir periode berdasarkan harga pasar atau fair value. Jadi dan dividen diakui sebagai pendapatan. Laba rugi belum direalisasikan diakui dalam laba rugi. Untuk metode ekuitas, jadi investasi awal diakui sebesar biaya perolehan. Di bagian laba atau kerugian bersih investasi diakui menyesuaikan nilai investasi. Dan untuk dividen itu kayak mengurangi nilai investasi, bukan pendapatan. Jadi gak ada penyesuaian nilai pasar kecuali terjadi impairment permanen. Selanjutnya yaitu terkait dari investasi ekuitas, yaitu pada konsolidasi, di mana jika suatu perusahaan ini itu memiliki lebih dari 50% kepemilikan pada perusahaan lain, maka akan timbul kepentingan pengendali. Perusahaan pemilik itu akan disebut dengan entitas induk atau parent, sedangkan yang dimiliki itu akan disebut dengan entitas anak atau subsidiari, di mana investasi pada saham anak itu akan dicatat sebagai investasi jangka panjang di laporan induk. Umumnya, induk itu akan menyusun laporan keuangan konsolidasian atau consolidated financial statement yang menyajikan induk dan juga anak sebagai satu entitas ekonomi. Jadi intinya laporan keuangan konsolidasian itu memperlakukan entitas induk dan juga entitas anak sebagai satu entitas ekonomi. Selanjutnya yaitu terkait dari isu-isu pelaporan lainnya pada penurunan nilai, di mana perusahaan ini itu akan melakukan evaluasi investasi tiap periode laporan. Jika nilai wajar itu lebih kecil dari nilai tercatat, maka akan terjadi penurunan nilai atau impairment. Nah, contohnya itu seperti kebangkrutan atau krisis likuiditas investor. Untuk utang, impairment ini jika kemungkinan besar tidak tertagih sesuai dengan kontrak. Nah, untuk mencari dari nilai kerugian sendiri dapat dicari dengan nilai tercatat ditambah dengan bunga akrual dikurangi dengan nilai kini arus kas masa depan atau diskonto suku bunga efektif histori. Diberikan contoh sebagai ilustrasi, yaitu pada 31 Desember 2010, My Heo Company ini memiliki investasi utang pada Belovarin sebesar 200.000 atau nilai parinya dengan jangka waktu itu 4 tahun dan bunga tahunannya adalah 10%. Nah, investasi ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih karena Belovarin mengalami kesulitan keuangan dan juga tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktual. My Heo akan mengukur rugi penurunan nilai menggunakan metode nilai sekarang. Di sebelah itu dijelaskan atau diketahui arus kas yang disiapkan pada tabel, yaitu
pada tabel arus kas yang sudah disiapkan menunjukkan bahwa estimasi arus kas itu masih bisa diterima oleh My Heo Company, dan investasinya pada Belovary Inc. itu setelah perusahaan tersebut kan mengalami kesulitan keuangan. Arus kas ini yang diharapkan itu arus kas yang diharapkan sebesar 264.000 itu kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280.000. Jumlah penurunannya nilai akan dicatat sama dengan selisih antara nilai investasi yang dicatat sebesar 200.000 dan nilai sekarang arus kas yang diharapkan. Kemudian pada tabel penurunan nilai itu rugi atas penurunan nilai adalah sebesar 12.688 pada tabel. Kemudian kerugian sebesar 268.8 itu akan dicatat karena My Heo ini harus mengukur kerugian pada jumlah nilai sekarang, bukan sebesar jumlah yang tidak didiskontokan. Nah, My Heo ini mengakui rugi penurunan nilai sebesar 12.688 dengan mendebit rugi atas penurunan nilai untuk kerugian yang akan diperkirakan. Pada saat yang bersamaan, My Heo itu juga akan mengurangi nilai investasi keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalihan antar kategori. Pengalihan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasi juga berubah. IASB berharap perubahan tersebut jarang terjadi. Perusahaan mencatat pengalihan antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah adanya perubahan model bisnis. Nah, sebagai contoh, asumsikan bahwa British Sky Broadcasting Group PLC memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan atau trading, yaitu investasi utang yang tidak dimiliki untuk ditagih tetapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Hal ini mengakibatkan British Sky mencatat investasi tersebut sebesar nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2010, British Sky memiliki saldo yang terkait dengan efek perubahan tersebut, yaitu investasi uang sebesar 1.200.000, penyusutan nilai wajar efek sebesar 125, lalu ditambah dan didapat nilai tercatat yaitu 1.325. British Sky membuat jurnal untuk mengalihkan efek tersebut ke klasifikasi yang dimiliki untuk ditagih. Maka dicatat dengan mendebet investasi utang dan mengkredit penyesuaian nilai wajar efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyada Murti dengan NPM akhir 334, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi nilai wajar. Nah, pelaporan investasi ini memang masih menimbulkan perdebatan. Ada dua pandangan utama. Yang pertama, pihak yang mendukung model campuran, yaitu sebagian investasi dicatat dengan biaya perolehan, diamortisasi, dan sebagian lainnya itu dengan nilai wajar sesuai model bisnis perusahaan. Nah, pandangan ini tuh dianggap bisa memberikan informasi yang relevan, tapi kelemahannya adalah klasifikasi bisa bersifat subjektif dan berubah-ubah sesuai rencana manajemen. Nah, sehingga laporan keuangan ini jadi lebih rumit dan sulit dibandingkan. Nah, di sisi lain, ada pihak yang ingin semua aset keuangan itu diukur dengan nilai wajar. Alasan mereka, nilai wajar ini dianggap lebih konsisten dan memberikan gambaran yang nyata tentang kondisi terkini. Nah, salah satu masalah yang muncul dalam model campuran ini adalah praktik yang disebut gains trading, yaitu menjual investasi yang untung untuk diakui sebagai laba, lalu menyimpan yang rugi. Nah, praktik ini bisa membuat informasi laba menjadi bias. Nah, selain itu, jika hanya aset yang dinilai dengan wajar tanpa liabilitas, laporan keuangan menjadi tidak seimbang. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan volatilitas yang tinggi pada laba dan ekuitas. Padahal, lembaga keuangan ini mengelola aset dan liabilitas itu secara bersamaan. Nah, sebagai kesimpulan, IASB dan FASB itu menilai nilai wajar lebih bermanfaat dibandingkan biaya historis, karena nilai wajar ini mencerminkan nilai terkini dan instrumen keuangan.
Melalui IFRS 9, perusahaan ini diwajibkan melaporkan nilai wajar pada berbagai jenis aset keuangan, meskipun tetap ada beberapa pengecualian untuk investasi utang. Nah, dengan kata lain, arah perkembangan standar akuntansi keuangan ini memang semakin mendorong penggunaan nilai wajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyada Murti dengan NPM akhir 334, dan di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan derivatif. Sejak awal tahun 1970-an, dunia keuangan ini mengalami perubahan besar karena pasar menjadi lebih bergejolak. Teknologi berkembang pesat dan deregulasi membuat resiko bisnis semakin tinggi. Nah, untuk menanggapi hal ini, muncullah instrumen keuangan derivatif yang fungsinya adalah untuk membantu perusahaan mengelola resiko. Nah, derivatif sendiri ini bisa dipahami sebagai kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain yang disebut underlying asset. Nah, aset ini tuh bisa berupa saham, obligasi, komoditas, atau bahkan suku bunga. Dengan kata lain, nilai derivatif ini bukan berdiri sendiri, tetapi diturunkan dari aset yang mendasarinya. Nah, untuk mempermudah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kontrak forward. Nah, misalnya nih, sebuah perusahaan ini ingin membeli saham Google tetapi tidak bisa langsung saat ini. Maka perusahaan ini bisa membuat kontrak forward, yaitu perjanjian yang untuk membeli saham tersebut 3 bulan mendatang dengan harga yang sudah disepakati sekarang. Nah, jika harga saham ini benar-benar naik, perusahaan bisa untung, tetapi kalau harga justru turun, perusahaan yang menanggung ruginya. Nah, contoh kedua adalah kontrak opsi. Nah, bedanya dalam opsi ini tuh perusahaan itu hanya memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga tertentu. Nah, jika harga naik sesuai harapan, hak tersebut bisa digunakan dan perusahaan mendapat keuntungan. Tapi kalau harga tidak naik, perusahaan itu bisa memilih untuk tidak mengeksekusi opsi itu, meskipun tetap harus membayar biaya premi opsi. Nah, jadi baik forward maupun opsi ini sama-sama kontrak yang nilainya tergantung pada aset dasar. Itulah kenapa instrumen ini disebut derivatif. Nah, secara umum ada 3 jenis derivatif yang paling dikenal, yaitu forward atau future, opsi, dan swap. Nah, ketiganya ini digunakan untuk mengelola resiko sekaligus memanfaatkan peluang dari pergerakan nilai aset. Saya Amara Iza dengan NPM 24013010384. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang menggunakan derivatif. Yang pertama yaitu ada produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen menggunakan derivatif untuk melindungi nilai terhadap fluktuasi harga di masa depan, seperti harga bahan baku atau komoditas. Contohnya seperti perusahaan menggunakan derivatif mata uang untuk melindungi nilai dari fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada spekulan dan arbitrageur. Mereka menggunakan derivatif untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diharapkan atau untuk mengeksploitasi perbedaan harga yang tidak efisien di berbagai pasar. Contohnya seperti seorang spekulan mungkin membeli kontrak derivatif karena yakin harga suatu aset akan naik di masa depan dan menjualnya ketika harga pasar menjadi lebih tinggi dari harga kontrak. Lalu selanjutnya untuk arbitrageur, itu contohnya seperti jika harga suatu aset berbeda antara pasar tunai dan pasar derivatif, seorang arbitrageur dapat membeli aset di pasar yang lebih murah dan menjualnya di pasar yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan yang beresiko rendah. Lalu selanjutnya adalah prinsip dasar dalam akuntansi untuk derivatif. Secara ringkas, perusahaan mengikuti pedoman ini dalam akuntansi untuk derivatif. Yang pertama yaitu mengakui derivatif
dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas. Yang kedua yaitu melaporkan derivatif pada nilai wajar. Yang ketiga yaitu mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dari derivatif segera dalam laba rugi. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu melaporkan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi lindung nilai secara berbeda tergantung pada jenis lindung nilainya. Dengan tujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan substansi ekonomi transaksi dan untuk menunjukkan dampak yang jelas derivatif terhadap laba dan posisi keuangan entitas. Hal ini dicapai dengan mengakui derivatif sebagai aset atau liabilitas keuangan dan mengukurnya pada nilai wajar. Meskipun terdapat kondisi khusus untuk lindung nilai yang bertujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan dampak ekonomi dari aset atau liabilitas yang dilindungi nilai. Selanjutnya adalah derivatif digunakan untuk lindung nilai. Yang pertama yaitu derivatif digunakan untuk lindung nilai wajar. Fokusnya di sini yaitu untuk melindungi aset atau liabilitas yang sudah ada dari perubahan nilai pasar yang tidak diinginkan. Dengan cara kerjanya yaitu kontrak derivatif akan bergerak berlawanan arah dengan item yang dilindungi nilai. Sehingga keuntungan atau kerugian pada derivatif mengimbangi kerugian atau keuntungan pada item yang dilindungi nilai. Contohnya seperti perusahaan menggunakan kontrak forward valuta asing untuk mengunci nilai tukar mata uang asing untuk piutang yang akan diterima di masa depan sehingga melindungi dari pelemahan nilai tukar. Lalu selanjutnya yaitu adalah derivatif digunakan untuk lindung nilai arus kas. Fokusnya yaitu untuk melindungi dari resiko fluktuasi arus kas yang memengaruhi waktu atau jumlah arus kas dari transaksi yang diantisipasi. Cara kerjanya yaitu derivatif mengimbangi variabilitas arus kas yang dapat muncul dari transaksi yang belum pasti, seperti pembelian komoditas di masa depan atau penjualan dengan harga variabel. Contohnya seperti kontrak future yang digunakan untuk memastikan harga pembelian bahan baku di masa depan yang tidak pasti, sehingga menjaga biaya yang dapat diprediksi dan menstabilkan arus kas keluar. Kemudian yang terakhir ada materi sublaporan lainnya, yaitu yang pertama derivatif melekat atau embedded derivatives. Ini merupakan inovasi keuangan yang memunculkan efek hybrid atau gabungan utang dengan ekuitas, sama seperti obligasi konversi dan instrumen hybrid lain yang terdiri dari host security atau efek utama dan unsur derivatif melekat. Akuntansi. Di dalam akuntansi derivatif melekat terdapat dua, yaitu bifurkasi yang memisahkan derivatif melekat dan host security, lalu masing-masing dicatat sesuai aturannya. Tapi kalau di standar akuntansi yang diikuti di Indonesia dan banyak negara lain mensyaratkan derivatif itu melekat dan host security dicatat sebagai satu kesatuan kecuali jika kompleksitas dan risiko membutuhkan pemisahan. Contohnya di obligasi konversi, ini adalah efek hybrid yang membawa hak konversi saham sebagai derivatif yang melekat. Lalu yang kedua itu kualifikasi kriteria lindung nilai atau hedge accounting. Jadi latar belakangnya IASB itu mengatur kriteria transaksi yang bisa menggunakan akuntansi di lindung nilai. Tujuan utamanya adalah mencegah dampak negatif volatilitas pasar terhadap laporan laba rugi. Nah, terdapat ketiga kriteria utamanya, yaitu yang pertama dokumentasi manajemen risiko dan penunjukan. Itu harus ada dokumentasi formal sebelum menerapkan akuntansi lindung nilai, termasuk tujuan, strategi, dan penetapan instrumen lindung nilai dan risiko yang dilindungi. Lalu ada penunjukan atau designation. Instrumen dan transaksi yang dilindungi itu harus jelas. Lalu tanpa dokumentasi, perusahaan itu tidak boleh menerapkan akuntansi lindung nilai khusus. Lalu yang kedua ada efektivitas hubungan lindung nilai. Jadi yang pertama ada hubungan lindung nilai harus sangat efektif dalam mengurangi resiko kolerasi kuat antara nilai wajar atau arus kas instrumen derivatif dan item yang dilindungi. Jadi umumnya efektivitas dianggap tinggi jika nilai koefisien korelasi berada dalam kisaran 0,8
hingga 1,25. Lalu yang ketiga, pengaruh pada laba. Jadi perubahan pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai harus selaras dengan perubahan nilai transaksi yang dilindungi. Tujuannya agar keuntungan dan kerugian di laporan keuangan itu bisa saling mengimbangi dengan tepat dan tidak terjadi pencatatan laba rugi yang menyesatkan karena terjadi aktivitas lindung nilai. Jadi jika kriteria tidak terpenuhi, maka dampak dari perubahan nilai derivatif diakui langsung di laba rugi atau aktivitas akuntansi fair value biasa, bukan sebagai akuntansi lindung nilai khusus. Jadi catatan dari ini yaitu ketidakmampuan memenuhi kriteria. Kalau perusahaan tidak bisa memenuhi dokumen atau efektivitas, maka semua perubahan nilai derivatif diakui langsung akan dilaporkan laba rugi bukan sebagai hedge accounting. Lalu derivatif bebas, kalau ini nggak memenuhi syarat sebagai lindung nilai, dia tetap dicatat sebagai derivatif mandiri, bukan sebagai bagian dari item yang harus dilindungi.